ulama ibadah umroh. Nah, kita mulai yang pertama Bapak Ibu sekalian mengenai hukum ibadah umroh sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasannya hukum ibadah umroh adalah wajib ya bagi siapa, bagi yang belum pernah melakukannya dan mampu melakukannya. Ya, dua kriteria ini harus terkumpul barulah kita wajib dalam melaksanakan ibadah umroh. Adapun yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, maka ibadah umroh baginya setelah itu adalah sunnah. Ya, tapi memang Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan ibadah umroh. Telah dikatakan di dalam hadis bahwasanya dari ibadah umroh yang satu ke ibadah umroh yang lain itu adalah penghapus dosa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Ada beberapa sunnah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita disunnahkan untuk menggunting kuku. Ya, dan menggunting kuku kita disunahkan untuk lakukan setiap minggunya, setiap hari Jumat. Lalu memotong bulu-bulu yang memang disunahkan untuk dipotong, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, dan juga bagi yang laki-laki disunahkan untuk mencukur kumis, ataupun jenggot itu dibiarkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita disunahkan untuk mandi layaknya mandi janabah. Insya Allah udah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Kalau sekiranya Bapak Ibu tidak tahu cara mandi janabah, maka kata para ulama, cara simpelnya adalah kita cukup mandi dengan mengalirkan semua air ke semua bagian tubuh kita, ya, tanpa terkecuali. Itu sudah dikatakan mandi layaknya mandi janabah. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita beralih ke setelah kita mandi, kita disunahkan untuk menggunakan wewangian. Ya, ini wewangian ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Wewangian dipakaikan ke tubuh kita, bukan ke baju yang akan kita pakai untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, kalau kita mengenakan parfum itu ke baju yang akan kita pakai untuk melaksanakan ibadah umroh, maka kita wajib membayar dam. Ya, kata para ulama, kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur memberikan parfum ke baju yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh, pilihannya dua. Ya, dia harus cuci bersih baju itu sampai wangi tersebut hilang, atau dia tetap melanjutkan ibadah umroh tapi dia harus bayar dam. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih ke pakaian untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, untuk yang perempuan itu pakaiannya yang penting menutup aurat, bebas mau warna apa aja, merah, kuning, hijau, biru terserah. Tapi insya Allah biasanya sih yang ibu-ibu sudah menyiapkan pakaian yang berwarna putih ya. Nah, untuk yang bapak-bapak kita menggunakan 2 helai atau 2 lembar kain putih. Ya, sebenarnya kain ihram ini bapak-bapak nggak ada batasannya ya, mau warna apa, bebas mau warna merah, kuning, hijau, biru terserah. Ya, dan biasanya alhamdulillah pada saat ini semua sudah dijual dalam berbentuk warna putih. Nah, kita akan tunjukkan ya, mungkin yang bapak-bapak sudah pernah belajar sebelumnya atau melihat di YouTube bagaimana cara menggunakan pakaian ihram. Ya, adapun cara yang akan saya contohkan nanti itu tidak mesti seperti itu. Ya, senyamannya bapak-bapak aja. Tapi kalau saya sih biasanya seperti itu. Yang pertama bagian bawahnya ya, letakkan di bagian belakang seperti ini. Lalu yang bagian kirinya lebihkan sekitar 1 hasta atau 1 lengan. Lilitkan ke kanan. Setelah itu dimasukkan ke belakang hingga menutup bagian belakang atau menutup bokong kita. Nah, yang bagian kanan itu dilipatkan ke kiri, dan nanti bapak-bapak dikangkangkan sedikit kakinya ya, agar nanti ada space kaki kita bisa melangkah lebih ini. Yang bagian kanan silakan lilitkan ke kiri seperti ini. Habis itu digulung ke bawah. Ini biasanya sih lebih nyaman bagi orang yang badannya besar. Kalau saya sih nyamannya kayak gini. Ini bapak-bapak nggak perlu pakai gesper lagi, insya Allah dibawa main bola insya Allah aman. Ya, tapi kalau mau tambah gesper lagi boleh. Ada. Nah, cara yang kedua bisa juga seperti ini. Diletak ya di belakang punggung. Lalu bagian kanan yang dilebihkan ya sekitar 1 hasta. Lalu yang bagian kiri ditempelkan ke bagian kanan. Lalu sisanya yang di bagian kanan dililitkan ke kiri dan dililit lagi seperti menggunakan sarung. Oh, kayak bola sarung. Ya, dililit ke bawah. Ini insya Allah sudah tidak terbuka nih auratnya nih. Ya, sudah terkunci. Sama seperti yang tadi, itu juga tidak kelihatan auratnya. Tapi bagi bapak-bapak yang mungkin punya cara alternatif lain, ya yang biasanya mungkin, ya sekarang udah banyak ya Pak ya, di YouTube, di TikTok, mungkin ada cara yang lebih efektif, cara yang lebih nyaman, ya cara lain yang lebih nyaman, itu nggak masalah. Ya nggak ada ketentuan khususnya.
Lalu yang bagian atas itu tinggal seperti ini aja. Tinggal letakkan seperti ini di atas pundak. Yang bagian kanan, ujung kanan itu dililitkan ke bagian belakang sebelah kiri, dari sebelah kiri. Seperti ini, ya. Dan ini ya Pak ya, bisa kelihatan ya. Ini ya, ujung ini disangkutkan ke belakang sarung kita yang di bagian bawah. Diselipkan. Ya, dimasukkan, diselipkan. Ya, seperti ini kurang lebih. Tapi ketika kita melaksanakan tawaf, itu satu lengan harus satu bahu Keluar. bagian kanan itu harus terlihat. Seperti ini aja. Tinggal dikeluarkan, Pak. Tapi nanti insya Allah ketika kita sampai di hotel, ya ketika kita akan berangkat menuju ke Masjidil Haram, nanti yang bawa Bapak kalau bisa langsung dibuka aja bahu sebelah kanannya, jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah yang untuk bagian atasnya Bapak bisa diperkuat dengan sling bagnya. Jadi insya Allah ini ya, ini insya Allah kalau ada bagian bawahnya nyangkut nih Pak, Bapak Ibu, ya Bapak. Seperti ini. Nah kalau mau lebih kuat lagi pakai sling bag. Ya. Atau juga bisa juga seperti ini untuk yang bagian atas, untuk satu lengan terbuka ya, bisa juga seperti ini. Yang ini dilebih panjangkan ya, lalu ini dilempar ke atas. Nah ini disangkutkan ke belakang sini. Saya kena pakai jubah ya, jadi agak sulit. Nah, bisa diselipkan di sini, ya lalu diperkuat lagi dengan sling bag. Seperti itu. Itu cara menggunakan kain ihram. Insya Allah Bapak yang kesulitan besok menggunakan kain ihramnya akan kita bantu ya. Dijangkau. Oke. Nah itu untuk tata cara penggunaan